Nah, kita lanjut ke difusi inovasi pendidikan. Secara umum, difusi inovasi diartikan sebagai penyebaran luas dari gagasan inovasi melalui sebuah proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke materi sistem difusi inovasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Menurut Rogers 1970 menyadari bahwa sistem difusi sentralisasi tidak dapat terlaksana seperti yang telah direncanakan oleh penemunya, bahkan lebih banyak dimodifikasi dalam penerapan di lapangannya. Difusi yang bersifat memusat, artinya segala bentuk keputusan tentang komunikasi inovasi ditentukan oleh orang-orang yang merumuskan bentuk inovasi. Difusi desentralisasi adalah proses penyebaran yang seluruhnya dijalankan masyarakat. Nah, keberhasilan difusi tidak ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai penggagas dan pelaksana difusinya. Selanjutnya ada pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi, wewenang pengambilan keputusan dan kebijakan ada di pemerintah pusat dan para ahli di bidangnya. Dalam desentralisasi, keputusan dan kebijakan diambil secara bersama oleh anggotanya. Ada banyak difusi yang spontan dan tidak terencana sebelumnya. Ini adalah arah pembagian difusi sentralisasi dan desentralisasi. Sumber inovasi sentralisasi dari organisasi formal, penelitian, dan pengembangan yang ditangani oleh para ahli. Sumber inovasi desentralisasi, percobaannya bukan mesti orang ahli dari wilayah setempat yang juga sering jadi pemakainya. Nah, ini berasal dari pengalaman dan uji coba inovator tersebut loh. Selanjutnya ada materi pengambilan keputusan untuk mendifusikan inovasi. Di sentralisasi ini, keputusan mengenai bagaimana pendifusian inovasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Di desentralisasi ini, unit lokal yang memutuskan berdasarkan evaluasi yang mereka lakukan terhadap inovasi. Nah, seberapa pentingnya sih kebutuhan klien untuk mendorong proses pendifusian ini? Nah, ini pentingnya kebutuhan klien untuk mendorong proses difusinya. Mari disimak ya. Sistem difusi desentralisasi lebih tepat digunakan untuk menyebarkan inovasi yang tidak melibatkan tenaga ahli dan juga sasaran perubahan heterogen. Jika sasaran perubahannya homogen, secara relatif lebih tepat dengan sistem sentralisasi. Untuk kegiatan menggunakan sistem sentralisasi, tetapi untuk menentukan inovasi yang akan didifusikan tergantung kebutuhan dengan sistem desentralisasinya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.